Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. We are from University Muhammadiyah of Malang. We are so proud that we can present our paper. That title is Bibliometric Analysis of Environmental Literacy in the Last Decade in Indonesia using POP and Postviewer. Okay, let me introduce our member. First, my name is Dewi Kartika Wahyuningtyas, and then my friend Mufti Dina Aulia, and then my friend Khairunisa, and last our member is Mr. Mirza Nuryadi. Okay, let's start our presentation. Baiklah, pendahuluannya di sini. Isu lingkungan semakin banyak dibahas pada berbagai konferensi dunia. Semakin tingginya aktivitas manusia maka akan meningkatkan volume sampah dan polusi yang dapat mengancam kelestarian alam. Nah, sikap sadar akan lingkungan harus ditanamkan sejak individu berada di sekolah. Literasi lingkungan sangatlah berpengaruh besar dalam kehidupan, apalagi pada saat ini yang dimana sering terjadi kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pembakaran liar dan pengguna sumber daya alam secara berlebihan tanpa ada konservasi yang berkelanjutan. Next. Literasi lingkungan merupakan kemampuan individu dalam memahami dan menafsirkan kondisi lingkungan. Dari hasil pemahaman dan penafsiran tersebut, maka individu tersebut dapat memutuskan tindakan yang tepat dalam mempertahankan, memulihkan, serta meningkatkan kondisi lingkungan. Literasi lingkungan tidak hanya untuk menjaga kelestarian lingkungan, akan tetapi juga berfungsi untuk membangun pemahaman sesuai terhadap konsep utama berdasarkan fenomena dan mengaplikasikan pengetahuan untuk memecah masalah lingkungan dengan sumber yang tidak dibatasi melalui pemanfaatan teknologi. Yang selanjutnya yaitu metode. Studi ini merupakan review bibliometrik menggunakan software Publish or Perish atau disebut dengan POP dengan database Google Scholar dan Postviewer untuk visualisasi bibliometrik. Tahap pertama yaitu dengan melakukan pencarian data menggunakan aplikasi Publish or Perish. Dengan database Google Scholar, keyword yang dimasukkan adalah tentang literasi lingkungan. Pada tahun 2011 sampai 2021, berjumlah total 1.000 artikel. Langkah selanjutnya adalah screening data, dilakukan dengan hanya memiliki artikel yang dipublikasi oleh jurnal, sehingga artikel dari buku atau webpack akan dieksklusi. Analisis bibliometrik berdasarkan keyword, tren publikasi, serta densitas keyword berdasarkan banyaknya artikel dianalisis menggunakan Postviewer. Prinsip analisis Postviewer yaitu dengan menggunakan analisis co-event atau menggunakan semua kata kunci, serta membatasi jumlah minimum kata kunci sebanyak 30. Kemudian kita akan masuk pada hasil dan pembahasan. Hasil analisis POP diperoleh 1.000 artikel yang mana pada rentang terbitannya terdiri dari atas tahun 2011 hingga 2012 dengan total 10.630 citasi dan rata-rata 166 citasi per tahunnya pada keyword literasi lingkungan. Hal ini menunjukkan penelitian tentang literasi lingkungan masih belum banyak dilakukan dikarenakan paling tidak terdapat rata-rata 8 artikel baru tentang literasi lingkungan selama 10 tahun terakhir. Nah, pada urutan pertama di hasil screening POP didapatkan artikel dengan judul literasi lingkungan dalam kurikulum 2013 dan pembelajaran IPA di SD yang diterbitkan pada tahun 2018 dengan jumlah citasi total sebanyak 24 kali. Kemudian berdasarkan 10 besar citasi terbanyak yang membahas literasi lingkungan, didapatkan hasil bahwa rata-rata citasi banyak diterbitkan pada tahun 2017. Mekanismenya dilakukan seperti screening artikel, dilakukan hanya dengan artikel yang dipublikasikan oleh jurnal. Nah, ini dikarenakan jurnal memiliki sistem penghitung angka citasi, isi di dalam jurnal singkat, padat, dan jelas. Itu pendapat menurut Setio pada tahun 2017. Kemudian kita akan next. Nah, ini merupakan gambar antara hubungan antar kata kunci menggunakan Postviewer. Nah, berdasarkan kata kunci tersebut terbagi menjadi 3 klaster, yang mana pertama yaitu mengenai lingkungan, literasi lingkungan, dan siswa. Klaster kedua mengenai gerakan literasi sekolah dan pembelajaran, sementara klaster ketiga mengenai kemampuan literasi dan sains. Nah, keyword lingkungan adalah yang paling banyak ditemukan
di berbagai topik. Nah, hal ini sejalan dengan pendapat Effendi yang menyatakan bahwa lingkungan merupakan aspek penting yang berpengaruh pada kehidupan manusia, sehingga manusia akan memberikan perhatian terhadap lingkungan. Nah, kemudian pada selanjutnya terdapat tampilan overlay visualization yang mana dia itu menjelaskan mengenai tren penelitian atau keterbaruan pada penelitian. Nah, bisa dilihat ada 3 warna. Yang pertama warna biru gelap, lalu biru muda, dan kuning. Nah, pada gambar 3 itu menunjukkan bahwa warna yang gelap menunjukkan banyaknya penelitian yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Sementara pada gambar yang kuning ini menunjukkan keterbaruan pada artikelnya. Bisa dilihat pada gambar ini, gerakan literasi sekolah memiliki warna kuning dan siswa atau student. Kemudian yaitu pada tampilan terakhir mengenai density visualization atau mengenai kepadatan. Nah, di kepadatan ini semakin terang warnanya atau semakin gelap, maka menunjukkan bahwa banyaknya penelitian yang telah dilakukan. Nah, bisa dilihat pada di sini yaitu yang pertama ada lingkungan, yang merupakan kata kunci pertama itu sangat terang sekali, berarti menandakan bahwa terdapat banyak sekali penelitian mengenai lingkungan. Kemudian disusul mengenai gerakan literasi sekolah. Nah, dapat kita lihat ya pada gambar 4 tadi, keyword yang memiliki kontras warna yang kuning yang berbeda. Hal ini dikarenakan literasi lingkungan saat ini merupakan bagian dari gerakan literasi sekolah atau GLS yang juga tercantum dalam Permendikbud nomor 23 tahun 2015. Sehingga kegiatan gerakan literasi sekolah atau GLS pada akhir-akhir ini sering digalakan yang kemudian berdampak pada meningkatnya penelitian mengenai gerakan literasi sekolah atau GLS. Nah, kemudian untuk kesimpulannya yaitu didapatkan bahwa dalam penelitian literasi lingkungan terdapat 7 keyword yang paling banyak diteliti yang terbagi menjadi 3 klaster. Dari ke-7 keyword itu kemungkinan topik yang dapat diteliti di kemudian hari adalah gerakan literasi lingkungan di sekolah yang mulai digalakan di akhir-akhir ini. Okay, that's all our presentation. Thank you for attention. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.